Oke, ini kita punya soal tentang hukum Newton ya. Dia akan menggunakan persamaan hukum dari Newton yang sigma F sama dengan M kali A. Cuma penjabarannya ini banyak nanti. Yang pertama itu kan harus menggambarkan dulu diagram gaya, tapi kita baca dulu soalnya. Sebuah balok dengan massa M 2 kg diberi gaya konstan sebesar 20 Newton. Ini yang membentuk sudut theta terhadap sumbu X positif. Lihat gambar. Jadi ini sudutnya di sini, di atas ini. Tan tetanya 37 derajat. Ini kalian juga harus hafal nih. Tan theta itu 3/4. Nilai dari 3/4 ini berapa derajat? Itu kalian harus hafal sebenarnya. Tetanya itu sama dengan 37 derajat. Ya. Jadi ini harus hafal. Kalau kalian pakai kalkulator, tan 37 itu 0,75 sekian gitu. Jadi 3/7 itu 0,75. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian jika diketahui koefisien gesek statis dan kinetis. Jadi ada mu S itu 0,3 dan ada mu K-nya 0,2. Percepatan gravitasi bumi G-nya 10, besar percepatan balok adalah berapa? Jadi ini kan ada gaya yang diberikan kepada balok. Ini tanda panahnya sangat penting sekali karena kalian akan menggunakan tanda panah ini pada sumbu X dan sumbu Y sesuai dengan bidang normalnya. Jadi setiap benda itu, yang pertama itu pasti memiliki gaya berat W. Dan W itu letaknya selalu lurus vertikal ke bawah, W. M kalikan G. M-nya kan 2 kg. Berarti 2 kalikan 10. Berarti sama dengan 20 Newton. Kemudian, karena dia bersentuhan dengan lantai ya, bersentuhan dengan lantai itu pasti ada gaya normal ya. Gaya normal itu tegak lurus terhadap bidang lantai. Nah, nih, tegak lurus terhadap bidang lantai. Ini namanya gaya normal. Kemudian perhatikan F yang miring ini. Jadi yang miring ini harus dijabarkan pada sumbu X dan sumbu Y yang tegak lurus terhadap bidang lantainya. Jadi yang pertama itu nanti ada yang ke sini. Ini namanya Fx, saya kasih nama Fx. Kemudian ada yang ke bawah sini. Ini namanya Fy. Ini putus-putus ya. Sebenarnya bisa saja di sini dia Fy-nya. Cuman saya ingin menggambarkan yang tegak lurus ke baloknya biar kelihatan. Jadi si Fy ini juga mengenai balok. Sebenarnya bisa saja saya gambarin ke sini Fy-nya. Jadi vektor itu nilainya selalu sama walaupun tempatnya berbeda, asalkan dia sama-sama ke bawah kan. Nih. Tapi nilainya sama aja. Tidak berbeda antara Fy sini sama Fy yang sana. Oke. Nah, langkah yang pertama untuk gambar nih diagram gaya kan. Oh ya, lupa. Ini ada G gesek ya. G gesek karena ada koefisien gesek, maka akan timbul G gesek. Karena gaya yang mengakibatkan gerak itu cenderung si Fx ke kanan, maka F geseknya itu ke kiri. Dia berlawanan arah dengan penyebab geraknya. F geseknya ke kiri. Bagaimana rumus F gesek? F gesek itu rumusnya adalah mu dikalikan N. Nah. Dan ini nanti ada dua. Ada mu kalikan N. Mu-nya tuh nanti ada dua. F geseknya tuh ada dua. Karena ada mu S, ada mu K. Ada gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Nah, yang mana yang kita gunakan? Nah, itu akan saya jelaskan di video selanjutnya. Silahkan klik link yang ada di deskripsi video ini. Akan saya jelaskan kelanjutannya seperti apa biar kita bisa mendapatkan nilai A-nya. Nih. A-nya itu nanti ke sini. Nah, itu. Sebenarnya rumusnya cuma ini kok. Sigma F sama dengan A. Dan ini. Cuman karena ini namanya pemahaman diagram gaya sama gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda, maka ini agak panjang sih biasanya. Jadi walaupun rumus induknya ini sama itu, tapi ya itu tadi. Ini konsepnya ya. Oke. Silakan klik link yang ada di deskripsi video jika ingin melihat pembahasan selanjutnya seperti apa sehingga kita memperoleh nilai A-nya ini berapa. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya. Dadah.